Malam minggu, malam yang kutunggu. Aku lagi nggak mau berpantun. Begitu. Ya ampun, saya sudah nungguin pantun buka loh padahal. Mbok nungguin orangnya gitu loh, Mas. Nggak boleh ding. Kan editornya sudah taken. Iya dong, maaf ya Bu. Buka biar ditungguin yang lainnya aja. Iya, Mas. Yang nungguin udah ada 2. Halo, Bu Yusefa, Kak Dwi. Oh, Halo. ingat kalau kami nungguin toh, Bu. Saya kira mau dilanjut podcastnya ngobrol berdua aja sama Mas Thomas. Kan nggak boleh, Bu, kalau sama yang udah taken. Lagian nanti topiknya ganti, jadi berbau-bau Heart 101. Oke, nah daripada nanti lama-lama bikin Bu ke baper, mending kita sapa dulu Sobat Malming yang pasti sudah menunggu siapa ini Kak Dwi. Hai Sobat Malming dan Kak Dwi. Halo Kak Thomas. Halo Sobat Malming. Halo Mas Dwi, gimana kabarnya? Halo Bu Yusefa, kabar baik di sini. Masih bekerja di rumah tapi ini mulai ke kantor. Udah mulai ke kantor. Tapi sejauh ini baik-baik saja sih Bu. Sehat ya? Sehat. Amin. Oke. Masa pandemi. Podcast tadi abroad-nya lancar juga? Lancar. Mantap. Lancar, cuman apa ya? Saking banyaknya teman-teman yang istilahnya awalnya gini. Jadi saya mah curhat nih awal-awal. Langsung curhat nih. Emang buat curhat dong? Buat curhat. Jadi apa ya? Saya kadang kaget gitu loh, yang tidak sesuai, kadang tidak seperti yang seperti apa yang saya pikirkan gitu. Saya awalnya minta teman-teman, besok ini dong, sharing dong, ini. Ternyata teman-teman, oke, dan sekarang saya malah bingung. Kayak semuanya oke, jadi kayak, waduh semuanya oke ya, nanti ya antri ya, gitu. Jadi Bu Uke, jangan gampang mengokekan. Quote of the day. Masuk. Jangan gampang mengokekan. Iya. Oke, ya Sobat Maming, Mas Dwi ini yang punya podcast Study Abroad yang isinya tentang sharing seputar beasiswa dan pengalaman menjalani beasiswa di luar negeri. Jadi nanti boleh kok disebutkan Mas Dwi nama podcastnya atau linknya gitu ya, supaya teman-teman, Bu Uke dan Pak Thomas juga sebenarnya bisa ikut menyimak dan pasti bermanfaat. Begitu. Nanti kita dikasih tahu podcastnya ya Kak ya, karena cocok juga untuk disimak kayak kata Bu Yusefa tadi. BTW Kak Dwi ini adalah dosen di UPH dan dulu mahasiswanya Bu Yusefa ya? Betul, saya mahasiswanya Bu Yusefa. Sama kayak Mas Thomas dong. Apakah sudah terbiasa dengan bully-bulinya Bu Yusefa? Kayak yang nggak mahasiswanya jadi bully, Mas. Waktu itu kayaknya Bu Yusefa tidak banyak membuli. Oh gitu. Justru di belakang Bu Yusefa yang kami membulinya. Jadi waktu itu pas saya kuliah itu Bu Yusefa baru pulang dari studi S2 kan, gitu kan. Terus kami nih mahasiswanya yang justru ngomongin Bu Yusefa di belakang, itu dosen baru ya, dosennya dari Jepang ya, gitu. Gitu. Oh dari Jepang, kirain dari Hong Kong. Iya. Kak Dwi boleh dong kenalannya Kak Dwi ditambah, karena saya informasinya baru itu tadi. Perkenalan ditambah. Sobat Malming, Bu Uke, Bu Yusefa, Pak Thomas, perkenalkan nama saya Dwi. Saya di sini mengajar di Universitas Pelita Harapan di kampus di Karawaci, dan saya sudah berkeluarga, punya istri 1, anak 1. Kemudian apa lagi nih Bu Uke? Oh ya, saya penggemar beratnya podcast ini loh, Saturday with. Jadi subscribe ya berarti ya. Malam-malam minggu saya sudah tidak kelabu. Tujuannya tercapai. Tagline-nya. Sebentar. Jadi
tujuan Bu Uke ngajak saya berpodcastan itu bukan ngomongin extensive reading, loh, Bu. Syok saya. Itu side effect, Bu. Yang pertama adalah itu loh, membantu para kelabur itu. Termasuk Buke. Termasuk saya, biar nggak kelabur. Tapi sebenarnya karena saya sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, jadi nggak begitu kelabu-kelabu amat sih, Bu. Oh ya, makasih loh ya Kak ya. Iya. Cuma kelabu secara akademik kan kayak berhenti dulu belajarnya. Tiba-tiba Saturday with ada dan mengisi malam minggu saya gitu. Luar Jadi biasa. nanti pasti malam minggu saya suatu ketika akan terasa aneh karena saya mendengarkan suara saya sendiri di sini. Berasa mimpi ya. Berasa mimpi, benar. Emang Bu Yusefa dan Pak Thomas saja yang mimpinya jadi nyata kan? Saya juga mimpinya jadi nyata nih di sini. Iya, luar biasa ya Bu ya. Sudah terasa energi positifnya. Ya. Bentar, tapi bentar. Kok dari tadi Bu Uke manggilnya Kak terus ya? Kalian kakak adian kok? Kami saudara seperwebinaran, Bu. Khususnya Asik. khususnya Iya, benar. Iya kan? Iya, pas ngabuburit sama virtual talk gitu. Jadi Sobat Malming bersama dengan teman-teman IERA dan American Corner UMY, juga Sanata Dharma, dan nantinya dengan universitas lainnya, itu ada webinar untuk ngobrol dan belajar tentang extensive reading bersama pakar dan IR enthusiast yang sudah melaksanakan IR. Nah, Kak Dwi ini rajin banget ikut gitu ya, dari awal sampai akhir. Dan ini nih penting ini, karena Kak Dwi itu sangat supporting dan encouraging. Saya kan ceritanya admin nih ceritanya ya Bu, jadi sering diserbu dengan pertanyaannya, lala baby gitu. Kak Dwi ini kalau kirim message itu isinya support gitu loh. Makasih ya Kak Dwi ya, for supporting the life of admin. Thank you. Ya ampun, ternyata selain rajin ikut ngabuburit dan virtual talk, rajin support Mimin juga ya. The best memang Kak Dwi. Oke. Mas Dwi, kalau Kak Dwi, ya? Gimana Kak Thomas? Tapi tidak seperti yang Bu kebayangkan juga sih awalnya ikut ngabuburit itu. Jadi nggak sepositif itu gitu. Tapi terima kasih Bu sudah berpositif thinking tentang saya. Soalnya tuh ada itu loh Kak yang waktu saya lupa yang keberapa. Terus ada yang message-nya kurang enak ya. Itu saya di PM gitu. Semangat ya Kak gitu. Saya jadi semangat. Makanya saya nggak resign jadi admin, Bu. Semakin semangat justru ya. Saya semangat jadi admin. Keren. Oh ya Mas Dwi, kalau boleh tahu, sebelum ikut virtual talk atau ngabuburit, apakah sudah menerapkan IR di kelas gitu? Kalau IR sepertinya belum ya, Mas Thomas ya. Tapi saya beberapa kali mencoba IL, extensive listening, karena saya mendapatkan tugas waktu itu mengajar speaking and listening, jadi lebih banyak ke listening gitu kan. Tapi ini ya itu tadilah belajar dari pengalaman ya. Saya bersyukur ada ngabuburit, ada virtual talk, ada Saturday Feast ini. Jadi saya merasa kayak bukan saya menyesal, tapi kayak saya melihat ke belakang itu kayak ya ampun, yang dulu saya lakukan itu ternyata belum sesuai dengan framework-nya extensive reading atau extensive listening gitu loh. Jadi saya di situ juga sambil mendengarkan webinar itu sambil flashback juga dulu. Oh, ternyata saya dulu salah ya, seharusnya sebegini ya. Oh, waktu itu udah benar, ternyata seperti itu. Jadi ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi kayak semacam berefleksi juga sih gitu. Cuman kalau misalnya saya bisa flashback ke belakang, saya ingin perbaiki bagian ini setelah saya mengikuti ngabuburit, virtual talk, juga mengikuti Saturday with ini jadi salah satu sobat Malming. Itu sih kau ke. Nah, tadi kan Mas Dwi bilang ya, sebenarnya waktu awal mula ikut ngabuburit sama virtual talk tuh nggak yang positif banget gitu untuk ikut dalam kegiatan itu. Nah, bisa dijelaskan nggak apa yang memotivasi Mas Dwi untuk
pada akhirnya rajin. Biasanya kalau misalnya tidak dimulai dengan yang positif-positif kan, ikut sekali terus udah gitu aja, kepo-kepo mungkin ya. Tapi terus apa yang membuat Mas Dwi keep coming sampai yang terakhir? Oke, Bu. Jadi mungkin dari pertama dulu ya, Bu, kenapa saya ikut ngabuburit gitu kan. Itu kan tanggal 9 Mei ya, kalau saya lihat flashback itu Luar kan biasa, saya aja udah lupa tanggalnya. Itu bulan puasa, ngabuburit gitu kan. Terus itu awal-awalnya bekerja di rumah gitu kan. Jadi kayak saya merasa saya ikut demam webinar nih. Ada webinar ini ikut, ada webinar itu ikut, webinar ini ikut. Apalagi yang provide sertifikat dan itu gratis gitu kan. Jadi saya ikut. Awalnya itu, jadi kayak demam webinar. Ikut aja dah. Apalagi di situ posternya menarik, kemudian ada fotonya Pak Willy Renandia yang sangat besar, yang sangat menjadi daya tarik saya, gitu kan. Pak Willy itu, beliau, saya sangat mengidolakan beliau, karya-karya beliau. Anyway, semenjak S1 saya sering mengutip tulisan beliau, jadi kayak ada fotonya Pak Willy ini, saya ikut, gitu kan. Kemudian posternya menarik, kemudian free e-certificate, gitu kan. Dan waktu itu Sabtu, gitu kan. Dan ngabuburit, saya mau ikut ngabuburit bareng nih sama teman-teman di ngabuburit. Apalagi di situ ada yang pertama itu speakernya Pak Willy dan moderatornya Bu Yusefa. Wah, ini klop banget gitu kan. Jadi saya ikut-ikut aja gitu kan. Ikut webinar itu karena demam webinar itu kan. Terus kemudian saya ikutin sesi pertama. Itu saya merasa, wih, kok menarik banget ya. Seperti ini ya. Dan jujur webinar ngabuburit waktu itu, sekarang virtual talk, itu webinar yang menurut saya cukup santai gitu loh, cukup santai untuk diikuti, dan saya merasa nggak setegang-tegang amat gitu. Meskipun ilmu yang saya dapatkan sangat banyak, tapi saya kadang nggak merasa capek dari pembicara itu, karena emang nggak tahu kenapa atmosfernya, mungkin karena saya sesuai dengan minat saya juga kali ya, Bu. Jadi saya merasa ketagihan sampai sekarang mengikuti ngabuburit dan sekarang virtual talk itu deh, Bu. Jadi saya merasakan banyak manfaat, saya merasakan dalam ruangan Zoom ataupun YouTube, ataupun Facebook-nya American Corner atau YouTube, itu saya merasa nyaman berada di situ. Jadi saya merasa ketagihan, ikut lagi gitu. Gitu sih, Bu. Makasih ya Kak. Ya, ini kayaknya jadi merasa mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa gitu dari Kak Dwi, dan saya senang karena kemarin ikut termasuk teman-teman yang penyelenggara gitu ya. Jadi kalau ternyata memberikan banyak manfaat gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi ya happy banget. Anyway, kan ini berarti Kak Dwi udah ikut dari awal, yang ngabuburit sampai VT terakhir gitu ya. Seperti apa kemudian hal-hal yang didapat dari VT, terus yang diterapkan sama Kak Dwi, baik di diri sendiri maupun di kelas? Baik di diri sendiri maupun di kelas. Kalau membicarakan mengenai ilmu, terutama extensive reading, extensive listening, atau viewing, banyak sekali ya. Tapi satu hal yang di luar itu, yang tadi berhubungan dengan tugasnya Kak Uke sebagai Mimin, itu yang pertama kali saya pelajari karena waktu kan demam webinar tuh, banyak sekali webinar yang masuk ke saya. Jadi salah satu yang saya pelajari itu adalah menjadi peserta yang baik gitu loh. Saya mencoba membaca instruksi di situ dengan sebaik-baiknya, mencoba datang tepat waktu, meskipun waktu itu sempat terlambat kan. Untung miminnya waktu itu baik banget, Bu Yusefa, Pak Thomas. Sangat. Tiba-tiba saya udah ready nih laptop saya. Tiba-tiba laptop saya pas waktu login itu ada masalah. Jadi saya harus membuka email dan sebagainya, itu takes time kan. Saya minta ke Kak Uke, minta dong passwordnya dan sebagainya. Beliau sangat responsif di tengah kesibukan beliau waktu itu menjadi host dan menjadi admin gitu kan. Rasanya menjura. Saya dari webinar ini, karena ini rutin ya, sifatnya rutin, itu saya menjadi istilahnya peserta webinar yang baik. Saya matikan audio, ya mengikuti instruksi yang diterapkan oleh panitia dan sebagainya gitulah. Jadi itulah di luar dari extensive reading atau extensive listening yang saya pelajari di ngabuburit dan sekarang virtual talk itu. Jadi mencoba jadi peserta yang baik. Kemudian kalau berbicara mengenai ilmu yang saya dapatkan baik dari
narasumber, dari moderator, maupun dari panelis, termasuk dari panitia, ilmu-ilmu extensive reading yang pasti sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi mahasiswa saya gitu. Yang paling terasa, Bu, manfaatnya itu bagi pribadi saya sendiri sih, Bu, gitu kan. Menghubungkan webinar dengan Saturday with itu saya terkesan sharingnya Ibu Mita, Ibu Truli, dan Ibu Anita ya waktu itu yang teacher as reader ya. Reader atau learner ya waktu itu ya, saya lupa. Teachers as Readers readers. ya, teachers as readers gitu. Jadi saya kayak jujur beberapa kali mengikuti ngabuburit dan virtual talk itu saya belum begitu menerapkan extensive reading di kelas. Tapi saya justru banyak menerapkan extensive reading itu bagi diri saya sendiri karena oh iya juga ya, bagaimana saya bisa memotivasi mahasiswa saya kalau saya sendiri nggak menjadi pembaca atau pendengar yang baik, yang konsisten gitu. Jadi dari ngabuburit yang pertama kali itu saya mencoba konsisten untuk membaca, untuk mendengarkan, untuk menjadi pembaca maupun pendengar yang baik. Itu jadi banyak bagi saya sendiri sih, Bu. Kalau untuk menerapkan di kelas masih masih banyak hal yang saya pelajari. Apalagi dalam kondisi seperti ini kan, itu cukup menantang bagi saya untuk memulai extensive reading maupun extensive listening. Oke. Wah, ternyata bisa bermanfaat dan diimplementasikan seperti itu ya, Mas Dwi. Maksud saya, kadang kan orang berpikir bahwa webinar atau seminar itu ya sekedar berbagi-bagi ilmu begitu ya. Tetapi kadang itu masih jauh dari penerapan begitu. Ternyata yang di-sharekan itu bisa sampai menggerakkan seseorang, memang tidak langsung yang wow gitu ya. Bisa dimulai seperti Mas Dwi tadi bilang, bisa dimulai dari diri sendiri begitu. Sebenarnya saya juga merasa hal yang sama seperti yang Bu Anita sharekan. Kalau menurut saya waktu itu Bu Anita sebenarnya poinnya sangat sederhana dari beliau ya, yang menyebutkan ya kalau memang lagi nggak bisa, punya banyak waktu, tapi untuk menjaga konsistensi itu ya saya baca 2-3 lembar sehari. Nah, itu juga memotivasi saya sendiri juga untuk melakukan itu, dan ternyata bisa juga loh, seperti itu. Yeah. Nah, terus kalau tadi berdasarkan pengalaman yang diceritakan Mas Dwi, itu saat mulai penerapan IR-nya sendiri itu bagaimana? Bisa mungkin sharingnya dari penerapan IR di diri sendiri. Maksudnya apa yang dilakukan, lalu coba-coba seperti apa yang dilakukan awalnya begitu. Iya, oke. Terima kasih Bu. Jadi dari diri saya sendiri saya mencoba memanfaatkan teknologi ya, karena di rumah juga kebetulan ada fasilitas juga, ada internet gitu yang kami berlangganan. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena di rumah, karena kita terbatas kan dalam situasi seperti untuk ke toko buku dan sebagainya. Jadi banyak sekali mendapatkan sumber-sumber bacaan online. Jadi saya mencoba mengingat-ingat dulu waktu kuliah kan ada mata kuliah book report yang mungkin beberapa cerita saya lupa gitu kan. Tapi saya masih ingat judulnya. Saya browse, saya cari cerita-cerita itu di internet. Jadi saya tadi setuju banget sih dengan apa yang diangkat oleh Ibu Yusefa barusan tentang kata-kata Bu Anita waktu di Saturday Tweet itu, bahwa kita jangan, misalnya kalau pinjam istilahnya mahasiswa itu jangan jadi orang yang ambisi. Maksudnya apa sih? Kita misalnya punya buku segini, ada 30 chapters misalnya. Kalau misalnya kita bisa selesaikan itu, that's fine. Tapi kan kadang ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak. Saudara datang misalnya, keluarga butuh ini, kemudian pekerjaan kantor, kemudian bla 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 yang lain yang kita tidak bisa memenuhi ambisi itu gitu. Tapi dengan mencoba konsisten, paling tidak ada pencapaian dalam sehari itu, menurut saya sudah cukup bagus sih bagi saya pribadi ya Bu, Pak gitu kan. Sudah cukup bagus dalam satu hari itu saya sudah cukup konsisten, entah itu mendengarkan, entah itu melihat video, entah itu membaca. Menurut saya sudah cukup bagi saya untuk saat ini gitu, untuk menjadi seorang pembaca atau pendengar yang lebih baik. Gitu sih Bu Yusefa. Siap. Saya ada quote of the day yang baru nih.
kayaknya. Jadi Apa itu? konsistensi itu is not a matter of quantity but quality ya. Benar nggak? Benar. Mantep. Iya, Iya, iya. benar. Oh ya, Mas Dwi, berbicara soal perasaan, apa yang Mas Mancing. Dwi rasakan? Sebentar toh. Apa ini? Apa yang Mas Dwi rasakan setelah mencoba menerapkan itu untuk diri sendiri? Mungkin perasaan seperti apa yang muncul seperti itu? Perasaan yang muncul, saya menjadi seorang yang bangga gitu loh. Meskipun saya di sini posisinya sebagai dosen, tapi kadang saya masih juga memposisikan saya sebagai pembelajar bahasa kedua, yaitu dalam artian bahasa Inggris. Jadi kayak kalau saya bisa membaca buku secara konsisten, membaca cerita lah, nggak perlu buku misalnya, secara konsisten, atau saya bisa mendengarkan sesuatu dengan sukses tanpa bantuan kamus, tanpa berpikir yang terlalu lama, gitu, saya merasa saya senang, saya bangga ada sebuah pencapaian dari diri saya sendiri gitu loh Pak Thomas. Jadi kayak wah ternyata saya bisa ya membaca artikel yang seperti ini gitu loh. Saya bisa ya mendengarkan orang yang aksennya seperti ini gitu. Jadi kayak ada sense of achievement yang ada dalam diri saya. Kalau kita berbicara tentang feeling gitu ya. Gitu, dan beberapa minggu yang lalu dan juga hari yang lalu gitu saya mencoba juga istilahnya apa yang saya lakukan itu saya bagikan ke mahasiswa juga gitu loh. Meskipun itu bukan menurut saya bukan sebuah program extensive reading yang sesungguhnya gitu. Tapi saya mencoba dikit-dikit sharing gitu. Dia juga belajar dari Bu Yusefa, Pak Thomas, dan pembicara-pembicara lain di webinar Ngabuburit maupun Virtual Talk dan juga Saturday with podcast ini. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan juga saya kadang mengajak mahasiswa, secara langsung mengajak mahasiswa kayak misalnya waktu itu mata kuliah semester ini adalah General English, yang itu membuat saya sebagai dosen itu kayak punya ruang yang lebih banyak dibandingkan semester depan English for Nursing yang cukup lingkupnya cukup sempit bagi saya untuk bereksplor. Jadi saya di sini pegang mata kuliah General English dan topiknya beberapa hari yang lalu itu tentang describing feeling, gitu kan, describing feeling. Kemudian ada juga about my best friend. Dan topiknya minggu ini tentang telepon talk, itu saya mencoba kasih bacaan kepada mahasiswa. Itu bacaan yang kalau Bapak Ibu tahu, pasti tahu lah Tom Sawyer's Adventures gitu kan. Itu buku yang menurut saya sangat menarik gitu loh. Saya membaca itu saya seperti ada dalam cerita itu. Saya ikut petualangannya si Tom dan Huck Finn gitu. Jadi saya bagikan ke mahasiswa, saya download dari internet ya materinya, karena terbatas ke ruang gerak dan sebagainya, saya download dari internet, kemudian saya bagikan ke mahasiswa lewat WhatsApp group, karena memang kami mencoba sesuatu yang gimana caranya sih menghemat internet dalam situasi seperti ini, jadi saya bagikan ke WhatsApp group, dan saya suruh mereka baca, itu kalau tidak salah ada 9 chapters ya, ada 30-an halaman, gitu kan, saya bagikan hari Selasa, kelas saya itu hari Jumat, bukan saya bagikan hari Selasa, kelas saya hari Jumat, saya minta mereka baca. Tapi saya selain saya juga nggak, karena saya nggak mau jadi orang yang ambisius, saya nggak maksa mereka jadi ambisius juga, harus selesai sampai halaman 30-an berapa itu. Gitu. Jadi saya suruh mereka baca, paling tidak kalian baca chapter 1 until chapter 3, itulah. Saya suruh mereka baca itu. Kalau misalnya saya selesai sampai chapter yang terakhir, that's great. Gitu. Tapi saya nggak memaksa kalian buat selesai. Paling nggak baca di situ dulu. Saya pilihkan level yang paling mudah bagi mereka, menurut saya juga. Gitu. Jadi saya suruh mereka baca, kemudian interestingly hari berikutnya ada yang DM saya, ada yang chat saya. Saya suka bacaannya. Tuh. Saya suka bacaannya dan saya sudah selesai. Bukan itu sebenarnya di luar dugaan saya, di luar apa yang saya pikirkan sebelumnya gitu kan. Saya harus belajar dari buku ini yang positive thinking terus nih. Saya harus lebih belajar itu gitu kan. Karena saya istilahnya dalam situasi seperti ini, mahasiswa yang istilahnya nggak fokus kepada dunia akademik saja, di rumah kan mereka ada tantangannya lebih banyak. Harus ada suara adik, misalnya adiknya nangis, orang tuanya minta ini dan itu tantangannya gede banget gitu di emergency remote learning and teaching ini gitu. Jadi saya nggak mau jadi mereka orang ambisius, saya nggak mau jadi orang yang terlalu demanding juga bagi mereka. Jadi udah itu. Tapi kok itu yang menariknya itu mereka ada yang sudah selesai membaca cerita Tom Sawyers gitu.
Dan hari berikutnya, itu belum hari Jumat ya, kelas saya hari Jumat, hari berikutnya saya tanya, ada yang sudah selesai belum? Kalau misalnya sudah selesai, kasih emoticon yang istilahnya yang mewakili perasaan kamu gitu kan. Interestingly and surprisingly, lebih dari setengah mahasiswa saya sudah selesai membaca cerita Tom Sawyer yang panjang itu. Yang menurut saya geleng-geleng sendiri, kok bisa ya mereka selesai gitu kan. Padahal mahasiswanya bukan mahasiswa istilahnya pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris ya. Oh iya benar Bu. Jadi Sobat Malming, saya di UPH mengajar di Fakultas Keperawatan. Jadi saya mengajar calon-calon perawat gitu. Itu yang membuat saya lebih heran gitu kan. Kayak mereka bahasa Inggris istilahnya bukan makanan mereka sehari-hari gitu. Kayak misalnya di meja makan tuh kayak ya melon lah gitu loh, buah-buahan gitu loh, bukan nasi dan lauk gitu. Itu bukan berarti mengecilkan. Jadi menarik ya, dan itu menariknya lagi saya kasih Selasa, Rabu, Kamis, kelas saya Jumat. Gitu. Kalau misalnya weekend, oke lah weekend mereka lebih free. Tapi hari Rabu dan Kamis kan mereka harus belajar mata kuliah lain gitu kan. Yang pasti juga padat juga gitu kan, karena ini semester pendek. Tapi mereka ternyata selesai gitu loh, yang membuat saya, kok mereka selesai sih? Happy sendiri ya. Bukan berarti saya nggak senang. Saya sangat bangga. Saya sangat senang sekali. Dan beberapa saya share ke Bu Yusefa karena saking senangnya gitu loh. Saya nganggap Bu Yusefa itu mentor saya di ini kan, di dalam dunia pengajaran gitu. Dari dulu saya sangat terinspirasi banyak oleh Bu Yusefa. Jadi Bu, ini lihat mahasiswa saya bilang seperti ini, bilang seperti itu gitu kan. Kayak wow gitu loh. Kayak apa ya Bu, saya sendiri kayak sempat pesimis, saya nggak berharap banyak mereka selesai chapter sampai terakhir, tapi banyak yang sudah selesai, dan emoticonnya itu adalah emoticon smiley yang senang. Nggak ada smiley yang yang cemberut, yang nangis gitu, nggak ada. Itu banyak yang senang membaca cerita itu. Responnya positif sekali gitu ya, Mas Dwi ya. Maksudnya sangat tidak menduga, mungkin kalau bagi Mas Dwi ingin berangkat mencoba dari hal yang sederhana, jadi mungkin memperkenalkan mereka dan tidak membayangkan kalau mungkin mencobanya pun masih setengah-setengah ya keyakinannya ya Mas Dwi ya, maksudnya nggak tahu mereka akan menyambutnya seperti apa, ya siap-siap baper saja kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau Bu Uka yang ini udah terlatih dia. Banget. Tapi ternyata setelah diperkenalkan pertama kali, lalu mereka sambutannya luar biasa. Sambutannya luar biasa, Bu. Sampai merinding loh saya. Padahal udah diceritain sama Mas Dwi waktu itu. WA saya tengah malamnya Indonesia kalau nggak salah. Tengah malam. Bu, ini responnya seperti ini tuh saya merinding. Dan ini saya mendengarkan langsung ya ceritanya, tidak lewat WhatsApp, itu rasanya luar biasa. So powerful ya. So powerful, Bu, benar. Jadi motivasi saya juga sih akhirnya dengan seperti itu, akhirnya saya teacher as reader, saya kenapa ya, karena ada positif energi itu, jadi saya pengen baca lagi, pengen cerita lagi ke mahasiswa gini dan sebagainya, biar nanti kalau mereka baca buku cerita lain saya nyambung dan sebagainya gitu. Jadi motivasi saya seperti itu. Saya masih belum muluk-muluk ada program IR itu, belum ada, cuma ada angan-angan iya, cuma belum not now gitu loh, kayak jadi sekarang ya sharing seperti itu, dan itu sudah membuat saya this is amazing gitu, membaca tulisan mereka. Dan ini kan kami baru selesai mid semester di semester pendek, dan saya minta mereka menuliskan feedback. Boleh nggak kalau misalnya saya share screen, saya berbagi dari tulisan mereka? Boleh banget, boleh, silakan. Jadi nanti kita bisa melihat apa yang mereka tuliskan gitu, dan itu membuat saya tidak bisa berkata-kata. Lebay. Biasanya baperan. Kayak buka. Karena memang tujuan saya seperti itu, Bu. Karena apa ya? Saya senang kalau mereka bisa ngomong bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris, itu saya sangat senang. Tapi lebih dari itu, karena mereka itu perawat, saya pengen gimana sih biar empati mereka tumbuh gitu loh. Saya pengen mereka baper. Makanya
saya jadi dosen baperan gitu. Saya sibuk kelas, Saya cegul role model. Jadi kelas. baper tuh nggak Ada selalu jelek kok, manfaatnya, Bu, iya ya. loh Bu, mohon Iya. dicatat Bu Ternyata, Yusef. Bu, catat Bu. Tuh, Mas Jadi Thomas jangan catat. suka merasa Saya catat, bersalah kalau iya. baper gitu. Nanti ada tulisannya, Iya. tolong ya Mas, nanti di videonya. Baper is good. Siap. Sometimes. Iya, sometimes-nya yang Soal- gede ya. Iya, soalnya kalau enggak nanti buka baper terus itu gawat. Boleh Jadi Mas Yusef. boleh di-share. Saya belum bisa. Sekarang Oh. juga mungkin jadiin co-host, Bu. Jadi Gitu. nanti share-nya berarti bisa dilihatnya waktu di tayangan YouTube ya, bukan Iya. Benar-benar. Iya. bukan malam minggu tapi di Sabar ya. Saya sengaja ini kan baru siapin- malam minggu, jadi malam Iya. minggu tuh melatih kesabaran. Nah nanti setelah malam minggu kita tayangkan YouTube-nya begitu. Asik. Jadi karena Sobat Malming saya salah satu pecinta atau pengikutnya Saturday with ini, jadi saya sudah tahu bahwa nanti akan ada YouTube, akan ada podcast di Spotify dan sebagainya gitu. Jadi sangat beruntung saya ngintili. Ngintili itu apa ya Bu bahasa Indonesia ya? Follow Mas, Mengikuti. follow. Loh, sama. Follow Saturday with ini. Jadi seperti ini Sobat Malming yang dituliskan oleh mahasiswa saya. Apakah kelihatan ya Bu? Jadi yang pertama itu ini, saya menggarisbawahi yang ini very interesting. Kan saya minta mereka sharing pengalaman mereka membaca cerita Tom Sawyer tadi kan. Kayak saya highlight ini, I have never read the storybook. Jadi di sini juga sebelah kanan, I'm very happy because this is the first time I read a story written in English. Itu jadi beberapa mahasiswa saya itu memang benar-benar baru pertama kali membaca buku cerita gitu kan. I really like that story because it can take me on adventure. Seperti yang saya alami, saya seperti ada di petualangannya si Tom itu gitu. Kemudian di sini because I like to read but in Indonesian. Jadi mereka ada yang suka baca tapi dalam bahasa Indonesia. I feel challenged to be able to read story using English. And it turns out it's great to be able to read stories in English. I want to read it continuously and I can improve our abilities without opening a dictionary. Itu kayak apa yang saya rasakan ternyata mahasiswa IR banget gitu loh Bu. Meskipun saya belum pede, ini bukan IR gitu kan, karena saya yang memilihkan materi dan materinya cuma satu, mereka nggak ada options dan ini masih teacher led gitu. Jadi seperti ini yang disampaikan mahasiswa, it can because increase interest in reading ya. Jadi kayak apa yang saya pelajari di Saturday With, di Ngabuburit, kemudian di Virtual Talk itu memang bersungguh-sungguh terjadi gitu Sobat Malming. Dan ini yang saya lingkarin ini, it's too short sir. Iya, I want to keren read banget more. ini. It's amazing. Are you kidding me? Pasti happy banget Yakin kan? loh gitu kan. Kayak Pasti happy banget tapi. it's too short. I want to read more. Oke, berarti kurang banyak, kurang tebal gitu kan. And I really enjoyed it yang ini kan. I love to read especially in English gitu kan. And I really enjoyed it. Ada sebuah pleasure di situ. Kan I can more enjoy to read it gitu kan. I was very happy. It was a challenge. Jadi dari mahasiswa saya itu mereka merasa mendapatkan sesuatu yang bagus atau sesuatu yang baik dari membaca cerita itu, meskipun ceritanya atau levelnya sangat mudah, karena saat itu saya teringat presentasinya Pak Tom ya, juga Pak Tom satunya Pak Thomas Thomas Wahyu yang presentasinya super keren dan saya salut dan saya sangat menikmati presentasinya Pak Tom, dua-duanya Pak Thomas Rob dan Pak Thomas Wahyu itu keren banget. Itu saya ingat kalau memilih materi itu materi yang mudah gitu kan. Jadi saya pilih sengaja materi yang mudah dan the response is like this gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Dan yang paling saya suka itu yang tulisan ini. Tulisan ini. Ini dikirim lewat WhatsApp group. Jadi kami punya WhatsApp group jam 12:30 00:35 gitu kan. Tadi saya masih terbangun saat itu.
waktu saya baca di notifikasi di telepon saya kaget. I feel bad, sir. Kenapa nih mahasiswa malam-malam jam segini bilang I feel bad? Ngapain kan? Terus saya langsung buka, gitu kan. Iya pasti kayak mau curhat atau gimana itu kan. Saya langsung buka. Biasanya saya jarang buka WhatsApp grup tengah malam seperti itu kan. Itu kan. I feel bad, sir. Ketika saya buka, saya baca ini kan. Not about story, but it's very touching. My heart is broken. If I become Michael. Jadi ini beda-beda cerita, Sobat Malam. Setelah tadi Tom Sawyer, ini berikutnya adalah Egghead, chapter 1, yang saya dapatkan dari Ibu Yusefa yang sangat baik hati. Terima kasih Bu Yusefa yang sudah berbagi cerita Egghead-nya, dan saya bagikan ke mahasiswa. Gitu. Jadi ini yang ngapain sih malam-malam mahasiswa, saya buka dan ceritanya seperti ini, dia sharingnya seperti ini. My heart is broken. If I become Michael, I have to say feelings like that. It really hurts. Kayak dia merasa dia seperti Michael. Jadi menurut saya dia sebagai calon perawat sudah cukup baik nih. Dia memposisikan diri sebagai pasien, sebagai keluarga pasien yang dia merasa nggak nyaman dalam situasi seperti itu. Dan itu menurut saya sudah sangat cukup bagi saya untuk bisa mendalami sangat dalam di bagian cerita itu, menjadi apa ya istilahnya, bagian dari cerita itu. Tapi dia sangat personal berbicara seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir nih, sir, can't wait to read the next story. Ternyata nagih dan apa ya, saya nggak bisa berkata-kata dan itu merinding sih saya bacanya itu. Dan itu tadi saya langsung capture, saya send ke mentor saya, Bu Yusefa, Bu, lihat ada lagi mahasiswa yang seperti ini. Setelah kemarin dibuat merinding oleh cerita dari pengalaman yang ceritanya Tom Sawyer, sekarang Egghead. Kayak, reading is so powerful. Itu bukan cuma untuk develop the language abilities, tapi ternyata extensive reading atau membaca itu banyak sekali hal yang dipelajari untuk pembentukan karakter, untuk kita menjadi seorang yang lebih empati. Dan ini tergelitik karena waktu itu statement dari Pak Willy Renandia yang waktu dikatakan di podcast Saturday with It, bahwa extensive reading itu bisa untuk menumbuhkan atau meningkatkan empati seseorang, dan ternyata itu benar. Gitu. Sebenarnya bagi saya sendiri gitu. Kalau menurut gitu saya sih, juga, menurut saya juga karena ini karena Kak Dwi itu punya belief yang positif terhadap IR gitu kan, terus mungkin auranya itu terus nyalur gitu loh ke mahasiswanya gitu. Jadi saya yakin mahasiswanya itu happy karena mendapatkan cerita yang menarik, juga happy karena dosennya itu juga bersemangat gitu loh untuk membuat mahasiswa itu juga menjadi mencintai membaca gitu. Iya. Mau mencoba ya Bu ya. Betul. Maksudnya istilahnya tidak kok terus mikir saya akan nyoba tapi mungkin nanti kalau COVID-nya sudah selesai atau sudah kembali ke kampus, tapi saya harus mencoba sekarang. Dan yang saya garis bawah itu benar-benar berangkat dari konsep sederhana, nggak mau muluk-muluk, nggak mau ambisi, dicobakan saja dan cari jalan lah paling nggak ya, karena tadi kalau saya lihat hanya bermodalkan WhatsApp loh. Iya kan? betul. Benar. Nih kalau jadi mahasiswanya mesti happy banget karena dikasih cerita yang menarik gitu ya. Ini saya pengen jadi mahasiswanya Kak Dwi. Aduh, yang ada saya malah grogi di situ, ada Pauke di situ kan di WhatsApp saya. Saya tuh pengennya jadi mahasiswa setiap tamu yang ada di Saturday with gitu loh Kak, karena semuanya tuh menginspirasi gitu, sama energinya tuh kan sangat positif dan encouraging gitu. Yeah. Ya, itulah yang membuat saya itu yang membuat saya konsisten ikut istilahnya apa ya, jadi follower setia atau jadi salah satu sobat Malming dari Ngabuburit, kemudian Virtual Talk sama Saturday with ini karena itu Bu, karena saya bisa menjadi mahasiswanya narasumber, mahasiswanya panelis gitu, secara gratis lagi pula kan, dapat sertifikat pula kan bagi saya itu cukup penting juga kan gitu. Tapi bukan betul. Itu motivasi utama, tapi itu tadi saya bisa duduk manis tiap hari Sabtu sore itu kan sambil ngeteh gitu kan, sambil di depan saya ada anak saya, ada istri saya gitu kan.
Gitu kan, so beautiful. saya duduk Jangan di baper, situ. Buka. Jangan baper ya, Bu. Saya happy loh. Saya happy for Kak Dwi, beneran. Ya, thank you. Jadi Iya, gitu, iya. Bu, kayak saya merasa jadi mahasiswanya beliau-beliau yang sangat-sangat hebat itu, gitu kan. Jadi begitu Bu Yusefa WhatsApp saya baru bangun waktu itu, Bang. WhatsApp saya, Mas Dwi gini-gini besok ikut ini ya, ngobrol di podcast ya. Kayak apa gitu kan, kayak apa gitu. Kalau saya kulik-kulik, saya lihat YouTube channelnya Saturday Fifth itu sejauh ini pembicaranya tuh keren-keren gitu loh di Saturday Fifth ini, apalagi dengan thumbnail-nya Pak Thomas yang di situ ada foto-foto yang pasti tambah viewernya tambah tertarik lagi untuk melihat itu gitu kan, karena ada foto-foto yang cute gitu kan, even fotonya Pak Thomas pun cute gitu Kayaknya kan. Kak Dwi harus tahu deh cerita di balik thumbnail itu Kak, ya ceritanya biar kami tuh kayak orang mau konser amal. Ada yang lain tujuannya tuh begitu. Keren konser keren. Habis gini Mas Dwi, masa mereka Bu Uke sama Mas Thomas tiba-tiba beride kita bikin thumbnail aja biar tambah menarik dan lain sebagainya gitu. Dan bagi saya bahasa mereka itu sudah, buat saya pribadi itu sudah agak sulit diterjemahkan begitu kan. Terus saya tanya, thumbnail itu apa sih gitu. Terus dijelaskan tuh Bu Yusefa yang ada foto kita gini-gini gitu. Ya udah kan saya pikir Bu, pakai bahasa yang ngambah lemah buat saya. Terus saya bilang, oh itu dijelaskannya kayak poster untuk konser amal yang fotonya bulet-bulet gitu. Iya, konser amal. Iya. Tapi menarik loh Pak Thomas, really appreciate it. Terima kasih. Saya sebagai pemirsa setia atau sobat malming disebutnya itu kayak, wih seneng banget nih lihat ininya thumbnailnya gitu kan. Kembali lagi ke tadi ya, ajakan Bu Yusefa tuh kayak lihat foto-foto. Who am I? Itu siapa sih saya gitu kan, yang tiba-tiba diajak gitu kan sama Bu Yusefa. Saya bayangkan saya udah siap-siap nih foto mana nih yang saya pilih buat jadi thumbnailnya. Jadi yang jadi Mas Dwi, sebenarnya kriteria pemilihan kali ini adalah kemarin tuh kami melotre gitu. Jadi Mas Dwi ini memenangkan lotre peserta webinar setia. Bercanda Sobat Maming. Ini kriterianya memang kami memilih Mas Dwi itu karena memang ceritanya yang menginspirasi. Dari mana taunya? Saya biasanya setiap mulai acara itu, kalau acara sudah mulai ya, di virtual talk atau ngabuburit itu, saya kepoin aja, klik-klik gitu, lihat pesertanya siapa saja gitu. Nah, saya selalu menemukan nama Mas Dwi dari ngabuburit sampai virtual talk. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ternyata setelah virtual talk pun, Mas Dwi ini kan selalu komunikasi ya, WA, cerita-cerita, bahkan bertanya. Kadang tahu-tahu nggak ada konteks apapun, tahu-tahu bertanya, Bu, kalau misalnya IR ini nanti dilarikan untuk apa sih, mengasah empati mahasiswa saya bisa nggak ya, begitu. Lalu kami terlibat diskusi yang sangat serius. Gitu. Dari situ saya tahu Mas Dwi share beberapa capture, screenshot dari refleksi mahasiswa. Lalu saya pikir, ini bagus banget untuk di-sharingkan ya. Jadi Sobat Maming juga harus tahu, karena justru ini sangat otentik ya saya bilang. Karena berangkat dari belajar, belajarnya pun sebenarnya tidak secara langsung ya, karena memang jarak jauh lewat webinar, belajar dan mencoba menerapkan, dan ternyata hasilnya sudah tampak. Meskipun tadi seperti Mas Dwi tetap nggak mau bilang kalau ini sudah IR, tapi paling nggak sudah ke arah sana. Sudah mencari cara untuk memperkenalkan membaca ekstensif itu kepada para mahasiswanya. Yang notabene bukan mahasiswa-mahasiswa yang setiap hari bergaul dengan bahasa Inggris. Yes. Bukan karena lotre ya. Ya, pasti karena Mas Dwi ini keren ya. Dan saya yakin inspiring.
Ya. Dosennya siapa Siap. dulu dong? Dosennya siapa? Ya. Siapa toh? Mas Dwi? Pak Thomas. Ya, Mas Dwi, karena memang Ya. yang kami pilih dari guest-guest Saturday itu memang biasanya Saturday Beat itu biasanya memang keren-keren kok. Jadi saya merasa pengen terus ikut gitu. Ini kok jadi pada pinginan sih? Pada ketagihan, Bu. Iya, Bu Oka bilang pengen jadi muridnya Saturday with Mas Thomas juga. Aku aslinya juga. Baik, lanjutlah Mas Thomas ya, biar nggak di belakang layar terus ya. Jadi Mas Thomas harus selalu ikut kami. Iya. Terima kasih banyak ya Mas Dwi, sharingnya sangat Sama-sama, berharga Bu. agar Sobat Iya. Malming juga mulai tertarik ya untuk menerapkan extensive reading di kelas ataupun di diri sendiri seperti yang tadi dimulai oleh Mas Dwi. Nah, karena seperti silakan Mas. Oh, dan juga ini loh Bu, yang apa ya? Karena tadi pertanyaannya di kelas gitu kan, jadi saya juga mau share juga kayak tadi dari saya sudah gitu kan, kayak tadi saya melihat aku mengikuti webinar tuh di situ ada anak saya, ada istri saya gitu kan. Kadang saya cerita ke anak istri, ke anak nggak mungkin lah karena masih 3,5 tahun gitu kan. Ke istri saya, Tapi saya mendengarkan loh. Iya benar. Kayak istri saya awal-awal apa ya? Awal-awal memahami, oh ikut lagi, suami saya lagi ikut webinar ngabuburit, oh iya pas bulan puasa ya ngabuburit, ya udahlah fine lah. Tapi kok setiap Sabtu ya, setiap Sabtu ini bukan waktunya kerja dan sebagainya itu kan kayak Dan semacam malam minggu nih ya. Dan malam minggu kayak malam ada minggu. Apa gitu? Ada apa gitu kan? Apakah malam minggu selama ini terlalu kelabu sehingga mencari sesuatu yang lain? Terus jangan sampai ini nanti menjadi prahara loh Mas ya. Dan polemik ya. Polemik. Ya jadi istilahnya awal-awal istri saya juga ini jujur ya Bu, istri saya juga seperti komplain juga, hari Sabtu bukan jam kerja, ngapain sih ikut seperti itu gitu kan. Tapi saya jelasin gitu kan, saya ikut ini loh saya ikut webinar topiknya tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Dan dia oh ya gitu, dari ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus saya ini ke istri kan, ya udah kita coba yuk baca juga yuk di rumah yuk gitu kan. Baca juga di rumah karena ya kami ada angan-angan Bu, suatu saat kami ingin tinggal ingin istilahnya kembali tinggal di luar negeri seperti Bu Yusefa lah gitu kan. Emang Bu Yusefa doang yang bisa membawa keluarga gitu kan. Nanti Bu Ke sama Pak Thomas juga bisa dong gitu. Amin. Seperti itu kan. Amin. Kayak istri saya tuh jadi curhat nih ngomongin prahara rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, ini positif. Jadi kayak istri saya tuh dosen bahasa Inggris, saya pengajar bahasa Inggris. Istri saya dulu guru bahasa Indonesia gitu kan. Tapi kalau ngobrol dengan saya, istri saya tuh nggak pede karena suami saya itu guru bahasa Inggris gitu kan, takut salah grammar, salah pronunciation gitu. Jadi kalau pas ada kesempatan ngobrol sama bule itu pasti dia menjauh dari saya. Dia pasti cari apa ya istilahnya, tempat atau spot di mana dia bisa ngobrol dengan orang lain tanpa saya dengar gitu kan. Rumput gitu. Nyumput takut dikoreksi, takut apa ya, nggak tahu juga saya gitu kan. Padahal saya jarang mengoreksi tapi mengkritik. Lebih parah. Enggak gitu kan. Kayak kalau saya ngajarin dia tensis, dia sebenarnya tanya, sih Pak, masa kamu ngajarin orang lain istrinya nggak diajarin gitu kan. Tapi kalau saya ngajak ngomong bahasa Inggris, kadang dia sendiri pun bilang saya nggak pede ngobrol dengan papa gitu kan. Tapi itu dari Saturday itu saya jelasin dulu, saya ikut webinar ini loh, ini tentang extensive reading itu seperti ini gitu kan. Terus jadi mah kita baca aja yuk, daripada mama nggak pede ngobrol sama saya, mama baca deh cerita. Habis itu kita diskusi, mama sukanya cerita yang mana, karakter yang mana, kenapa suka seperti itu gitu kan. Gitu. Dan dulu kami nggak apa ya Bu, cerita ya Bu. Kami dulu pernah punya kesempatan tinggal di luar negeri gitu kan. Begitu pulang tuh kami bawa buku-buku bekas yang kami dapat dari charity shop. Tujuannya untuk anak saya, Wisty Wilson gitu kan, biar dia nanti kalau gedenya biar menjadi seorang pembelajar atau pembaca lah, baca cerita. Atau kami istilahnya punya orang tua baru yang punya idealisme, kita baca buku bareng dong sama anak-anak di tempat tidur, nanti anaknya tidur didongengin macam gitu lah, punya idealisme semacam itu. Jadi kan pulang tuh membawa beberapa
buku cerita yang kami dapatkan dari charity shop, dan itu sangat-sangat bagus dengan harga yang sangat murah tentunya. Itu jadi kadang ternyata istri saya tuh di belakang saya tuh kadang sering baca cerita dari ceritanya bukunya Wilson, anak saya itu yang masih toddler lah, 3,5 tahun, sering baca cerita itu kan. Kemudian sering bacain buat anak saya gitu kan, dan semalam pun saya cerita besok saya ini loh sama Bu Yusefa loh gitu, diajak ngobrol gini gitu. Oh iya, terus ini nanti saya cerita mama ya tentang mama gini ya. Ini cerita apa ya, udah ini terus dia cerita kan. Ternyata dari kecilnya dia punya kebiasaan dulunya terinspirasi sama bapaknya yang suka membaca koran gitu. Meskipun bacaannya bahasa Indonesia tapi suka membaca dari kecil gitu. Jadi sekarang jadi mama pun dia baca buku ceritanya Wilson gitu kan. Wilson belum bisa baca huruf itu, tapi dia sering membaca ceritanya bukunya Wilson itu, anak saya yang akhirnya cerita ke anak saya gitu. Jadi kami mencoba juga menerapkan extensive reading ini di rumah, Bu. Jadi saya kok merasa nggak pede ya, Bu ya sekarang. Kenapa ya, Bu, ke Pak Thomas dan Bu Yusefa ya? Kok saya belum pede ya? Saya malah jadi bertanya nih, Bu. Belum pede kalau misalnya saya menerapkan IR di kelas gitu loh, Bu. Makanya yang pelan-pelan dulu gitu. Jadi saya terapkan di diri saya sendiri, saya terapkan di lingkungan keluarga yang sama istri, sama anak gitu. Kalau sama anak sih Wilson, jadi juga saya cerita ke Bu Yusefa juga gitu, Bu, kok anak saya ini nggak mau ya, Bu, diceritain buku cerita gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di sinetron gitu kan, kelihatan dia suka nonton cerita ini. Kalau lihat di TV gitu kan, kayak orang tua bacain cerita gitu kan, kayak apa ya, bagus gitu loh. Tapi anak saya ini unik, dia nggak mau dibacain cerita, gitu kan, nggak mau dibacain cerita. Kami ada rak buku gitu, tapi nggak mau dibacain cerita sama orang tuanya. Tapi dia kalau pas orang tuanya itu sibuk sendiri, lagi ngobrol gitu, tiba-tiba dia ke rak buku itu dan pilih-pilih buku sambil berantakin buku, dan bukunya sampai sobek-sobek itu, kayak kami tiba-tiba melihat, ternyata anak kita lagi membaca gitu. Meskipun dia belum bisa membaca kata-kata, tapi kami yakin dia membaca gambar. Gitu. Sampai ada satu buku yang sampai sobek-sobek karena saking senangnya dia baca, di halaman itu gambarnya tentang ikan sama transportasi, itu dia sangat suka. Kayak, dia membaca gitu kan. Gitu, ini dia lagi melakukan IR gitu kan. Saya bilang ke istri kan, itu jangan-jangan gitu. Iya, jangan-jangan si Wilson tuh udah baca 10 Principles extensive reading loh. Iya kan, choosing book by himself gitu. By himself. Iya, Bu. Jadi jangan-jangan anak saya ini pas saya ikut webinar, dia ikut webinar juga gitu. Iya, dia diam-diam mendengarkan, Kak. Iya. Jadi kayak di rak kami itu ada buku yang masih sangat rapi, ada buku yang sudah berantakan gitu kan. Buku yang rapi itu yang kami coba bacakan, tapi dia nggak mau. Kayak anak sekecil itu dia aja bisa memilih buku yang sesuai dengan yang dia mau gitu loh. Sampai bukunya benar-benar buluk, sampai benar-benar sobek-sobek karena dia baca tiap hari, lihat halamannya gitu. Jadi kayak udah deh, untuk sekarang saya dapat manfaatnya banyak sekali dari webinar virtual talk dari Ngabuburit dan Saturday with ini, saya terapkan dulu di diri saya dan keluarga saya gitu. Kalaupun mahasiswa sudah dikit-dikit mulai, ya itu bonus bagi saya pribadi gitu sih, Bu Yusefa, Bu Uke, Pak Thomas. Gitu. Keren. Menginspirasi ya. Menurut saya memang extensive reading ini sebenarnya juga kita tidak harus memahaminya lalu fokus harus dalam konteks kelas ya. Tapi sebenarnya extensive reading ini bisa diterapkan dimanapun, bahkan ternyata di luar kelas, termasuk di keluarga sendiri ya. Betul. Ini menyenangkan sekali ngobrolnya, tapi karena waktunya sudah mau habis, so I think it's time to say goodbye for now. Okay. Sekali lagi thank you ya Kak Dwi untuk sharingnya yang sangat menginspirasi. Thank you Bu Ke, Bu Yusefa, Pak Thomas, Sobat Malming, terima kasih. Loh, Bu. Gimana, Sebentar, Bu Uke kok main goodbye aja loh. Ntar jadi baper loh, Bu, kalau goodbye. Kita trivia question dulu dong, Bu. Seperti biasa. Iya dong, Bu. Jangan buru-buru goodbye. Iya, tadi saya sempat kecewa kok nggak ada trivia-triviaan sih. Saya udah belajar loh dari Tuh, kecewa loh. Maaf ya, Kak. Ini jangan-jangan ya, Mas Dwi ini
sebelum diundang nih udah mulai menyiapkan nonton dari yang pertama, terus di summarize begitu. Sampai trivia question ya. Luar biasa. Termasuk itu Bu, saya kembali lagi ke MOOC. Karena di podcast terakhir dengan Pak Thomas Rob, itulah ya. Iya. Saya kembali ke MOOC, biar nggak malu-maluin lah, paling nggak saya selesaikan setengah perjalanan di MOOC itu. Aku ditanyain itu. Tapi itu Sobat Malming ikut MOOC itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya loh. Kok saya nggak dapat materinya sih ya Mas ya? Saya juga masuk tapi kok materinya belum ada gitu. Apa saya ini ya tidak menemukan tempatnya ya? Buku sudah bayar uang gedung belum? Oh iya ya, lupa. SPP yang kemarin juga masih nunggak. Oke. Benar, Mas Dwi. Kurang tahu saya kenapa. Pertanyaan loh. Mas Dwi nunggu pertanyaan loh, Ibu. Oh ya, maaf. Bercanda. Benar. Oke, ada 2 pertanyaan. Tolong dijawab dengan sangat cepat. Oke, Mas Dwi. Tempat saya suka favorit membaca itu. Bentar, tanya dulu. Benar. Tunggu Kak, biar saya Tanya dulu. Saya dulu. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, Mas Dwi. Di mana apa buku favorit Mas Dwi? Jadi salah. Gimana atau apa? Apa buku favorit Mas Dwi? Asik. Buku favorit saya nggak yang begitu yang mengidolakan ini banget itu nggak ada sih, cuma saya waktu itu suka banget membaca bukunya Toto Chan. Toto Chan yang sampulnya sangat-sangat feminim tapi isinya powerful. Saya diceritakan teman saya waktu saya masih kuliah S1 waktu itu, masih mau PPL, masih mau ngajar gitu kan. Ini bagus loh buat calon guru dan sebagainya Toto Chan. Bagus. Saya selesaikan Toto Chan itu. Saya menikmati Toto Chan. Oh, siap. Pertanyaan yang kedua yang mungkin sudah ditebak oleh Kak Dwi dan sudah disiapkan. Favorit spot to read, Kak? Favorit spot, saya tidak mempunyai favorite spot, tapi saya paling sering membaca buku itu sama kayak idola saya, Pak Willy, di tempat tidur. Ya, ada banyak baca di kamar sih, di tempat tidur sembari mau tidur gitu. Meskipun saya sadar sih nggak bagus buat mata, tapi saya suka, jadi saya jalanin aja gitu. Betul. Tetap pencahayaan tetap ini. Dwi, ada satu lagi pertanyaan. Oh, bonus. Iya, biar nggak ketebak. One word about dosen favorit kita, a.k.a. Bu Yusefa. Weh. Jangan dijawab. Mas Thomas ini malah mancing loh. Nanti aku tanya gantian, Mas Thomas bingung jawabnya. Dan saya nggak mau jawab karena jawabannya banyak. Oke, nggak cukup one word. Ya. Kalau Mas Thomas saya tahu kok one word-nya untuk Bu Yusefa apa. Apa Bu? Sebut. Nggak usah, Bu. Saya saja yang nyebut sendiri nanti di WA grup. Bu, Mas. Mohon jaga image ya di sini. Malu sama Kak Dwi. Ya udah, kita pamit aja yuk. Terima kasih ya Mas Dwi untuk waktunya. Good luck juga untuk podcast Study Abroad-nya ya. Ya. Terima kasih untuk Sobat Malming yang sudah setia mendengarkan. Semoga stay happy and healthy. Dan terima kasih Mas Dwi. Bye-bye. Thank you Pak Thomas. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih.